Slide kali ini kita akan membahas clean and prepare room for incoming guests. Jadi sebelumnya saya akan menunjukkan posisi housekeeping di organisasi perhotelan maupun di cruise line. Yang pertama yang saya tunjukkan adalah organisasi chart housekeeping department di hotel berbintang 5. Yang pertama, posisi paling tinggi di sini adalah Director of Housekeeping. Jadi ini membawahi semua departemen yang ada di housekeeping. Kemudian selanjutnya Director of Housekeeping akan membawahi Executive Housekeeper, di mana dia akan dibantu oleh sekretari. Kemudian Executive Housekeeper akan membawahi Asisten Executive Housekeeper yang bisa dimungkinkan ada 2 sampai 3 posisi. Yang pertama, Asisten Executive Housekeeper yang akan membawahi di room departemen itu sendiri. Yang kedua, Asisten Executive Housekeeper public area yang khusus membawahi public area. Terus posisi yang setara dengan Asisten Executive Housekeeper di sini yang masih satu departemen dengan housekeeping adalah Laundry, Linen and Uniform Manager. Jadi di departemen laundry juga nanti akan ada organisasi cat terpisah. Kemudian di bawahnya housekeeping manager untuk di room area. Nah, housekeeping manager ini membawahi supervisor lagi dan minibar supervisor. Ini yang saya maksud adalah room supervisor. Kemudian di sana ada order taker yang akan membantu administrasi untuk di housekeeping. Kemudian di minibar juga akan ada minibar attendant. Di room ada room attendant. Disinilah posisi pertama yang akan kalian tempati kalau bergabung di hotel. Kemudian kalau untuk di public area hampir sama dengan room. Housekeeping PA Manager akan membawahi housekeeping supervisor public area indoor. Jadi artinya supervisor ini hanya membawahi public area yang indoor. Kemudian juga ada supervisor public area untuk outdoor area. Baru di sana akan ada public area attendant di masing-masing area. Nah, Director of Housekeeping ini juga akan report directly, memungkinkan bisa report langsung ke hotel manager atau general manager atau ke Director of Room, di mana Director of Room itu juga akan membawahi front office. Selanjutnya kita akan bahas housekeeping department organization chart untuk di hotel yang berbintang 4 atau yang setara. Jadi departemennya akan lebih simple. Yang pertama ada executive housekeeper, terus membawahi asisten executive housekeeper, terus di bawahnya ada housekeeping manager untuk yang di room, housekeeping manager untuk public area. Selanjutnya housekeeping manager membawahi AK supervisor, order taker, dan selanjutnya room attendant. Untuk jumlah masing-masing posisi adalah variatif, jadi menyesuaikan dengan hotel masing-masing. Kemudian di sini ada housekeeping manager public area yang membawahi housekeeping supervisor public area.
kemudian public area attendant. Nah, berbeda dengan di cruise line. Sekarang kita lihat chart yang untuk cruise line. Nah, untuk posisi tertinggi di housekeeping untuk di cruise line biasanya disebut dengan chief housekeeper, berbeda dengan hotel. Kemudian chief housekeeper akan membawahi satu asisten chief housekeeper. Di bawah itu ada housekeeping atau floor supervisor. Housekeeping clerk ini setara dengan order taker yang ada di hotel. Kemudian public area supervisor. Kemudian di laundry departmentnya yang disebut laundry master. Kalau di hotel laundry manager, di cruise line laundry master atau laundry supervisor saja. Kemudian floor supervisor akan membawahi cabin steward yang di hotel kita sebut room attendant. Cabin steward adalah staf yang bertugas untuk menghandle kamar yang ada di cruise line. Kemudian di sini ada kapten steward. Nah, ini bertugas hanya untuk membersihkan kamar kapten dan officer yang posisinya lebih tinggi seperti kapten, hotel manager, chief officer, dan purser. Kemudian officer steward ini akan menghandle kamar-kamar staff dengan level contoh asisten chief housekeeper, housekeeping supervisor, dan posisi-posisi yang setara dengan mereka. Kalau untuk di public area, kalau di hotel kita sebut public area attendant, di sini kita sebut housemaid. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Subjek elemen yang akan kita bahas di slide ini adalah identify the role of room attendant. Jadi kita akan mengidentifikasi apa sih tanggung jawab room attendant itu, apa sih tugas-tugas mereka. Yang kedua, kita akan membahas prepare for cleaning duties. Jadi apa yang akan kita lakukan preparation sebelum memulai bekerja. Yang ketiga, make bed. Ini adalah proses lanjutan ketika kita sudah mulai make up kamar. Selanjutnya clean bathroom, clean room. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah provide additional housekeeping service. Ini yang dimaksud adalah housekeeping itu tidak akan berpatokan hanya untuk yang mana untuk bertugas membersihkan kamar saja, tetapi harus bisa juga memberikan servis tambahan yang diperlukan oleh tamu. Selanjutnya prepare for next shift. Jadi apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai dan preparation untuk shift berikutnya. Perlu diketahui bahwa setelah slide ini akan ada assessment, baik itu written question, oral question, atau work project. Bisa juga berupa workplace observation atau praktek, latihan praktek, dan latihan formal report from supervisor. Dan selanjutnya, baik, kita akan lanjutkan ke elemen 1, identify the role of room attendant. Pemahaman kriteria untuk elemen ini adalah describe the service delivered by a room attendant. Kita akan menjelaskan service yang akan diberikan room attendant apa saja. Terus locate the position of room attendant within the enterprise.
kita akan memposisikan room attendant itu di dalam organisasi di hotel itu sendiri. Selanjutnya adalah identify the personal characteristics required of room attendant. Jadi kita akan mengidentifikasi karakter-karakter kalian yang diperlukan menjadi room attendant. Selanjutnya, describe grooming and personal presentation standard for a room attendant. Jadi room attendant juga akan dilihat grooming dan personal presentasinya standar untuk menjadi seorang room attendant. Interpret enterprise policies and procedure for the provision of housekeeping service. Jadi di dalam industri akan ada policies dan prosedur, peraturan-peraturan di masing-masing industri. Identify and explain the role of communication in the provision of housekeeping service. Jadi komunikasi apa aja yang akan kita perlukan di dalam housekeeping itu sendiri. Room attendants are located in tourism and hospitality business that provide accommodation to their guests. Jadi posisi room attendant itu di tourism dan hospitality business adalah untuk menyediakan akomodasi untuk tamu. In many hotel and resort, more people are employed as room attendant than any other frontline position. Jadi bisa dilihat untuk housekeeping department adalah staff atau employee terbanyak yang akan di hire di hotel maupun di cruise line. Nah, role room attendant itu sendiri sekarang adalah to facilitate the comfort of guests, ensuring their home away from home is clean, safe, and presented in appealing manner. Jadi kewajiban kita adalah tanggung jawab room attendant itu adalah memfasilitasi kenyamanan untuk tamu dan memastikan home away from home is clean. Home away from home itu artinya adalah bagaimana kita bisa membuat tamu itu senyaman mereka ada di rumah mereka sendiri. Safe and presented in appealing manner. Kita memastikan bahwa kamar itu aman, terpresentasi dengan baik, dan terlihat dengan bagus. Bagaimana Anda membuat kamar itu terlihat bagus dan nyaman? Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Whilst their primary function is to clean, they must also be friendly, informative, discreet, and handle any requests or problem relating to guest room. Jadi di samping fungsi kita untuk membersihkan, kita juga harus selalu bersahabat, friendly, informatif. Artinya informatif adalah kita bisa memberikan informasi kepada tamu, discreet, dan menghandle semua request tamu dan memecahkan semua masalah yang berhubungan dengan kamar tamu. Area of responsibility. Responsible kita adalah paling utama cleanliness of room, kebersihan kamar, overall appearance of room, penampilan keseluruhan kamar, security of guest room, keamanan kamar tamu, privacy of guest. Jadi kita akan mengutamakan privasi guest. Area tanggung jawab juga termasuk guest relation, hubungan kita antar tamu, guest safety, keamanan tamu, kebersihan, administration dan communication, administrasi dan komunikasi. Sekarang kita menuju ke daily activities kita.
bisa juga disebut dengan room cleaning sequence. Apa yang kira-kira Anda pikirkan room maintenance itu lakukan setiap shift dan setiap hari? Nah, yang pertama, prepare for work. Nah, ini biasanya peraturan di setiap hotel juga berbeda-beda, dimana kita diharuskan, contoh, 15 menit sebelum jam kerja harus sudah ada di hotel untuk memulai briefing. Preparation itu membutuhkan waktu. Nah, preparation apa aja nanti akan kita bahas. Kedua, kita akan membahas bagaimana kita enter the room atau memasuki kamar. Yang ketiga, bagaimana kita membersihkan kamarnya itu sendiri. Yang keempat, provide information to guests, memberikan informasi kepada tamu. Yang kelima, maintain storage area trolley, menjaga tempat penyimpanan atau troli yang kita pakai. Yang terakhir, menutup shift atau mengakhiri kerjaan. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu prepare for work. Nah, disinilah kenapa kita memerlukan waktu yang lebih awal untuk datang sebelum bekerja, karena beberapa hal yang harus kita siapkan. Collect master key, kita mengambil kunci yang diperlukan untuk membuka kamar sesuai dengan assignment. Collect dari room allocation sheet. Daily allocation sheet ini yang sudah akan siapkan oleh housekeeping admin itu sendiri. Stock housekeeping trolley, kita juga perlu waktu untuk menyiapkan trolley dan isinya. Stock dan store supplies, nah itu masih berhubungan dengan yang di atas tadi sebelumnya. Semua barang-barang yang kita perlukan, alat-alat yang kita perlukan, supplies yang kita perlukan, kita stok dulu untuk keperluan satu hari atau satu shift. Determine the order of cleaning of room. Jadi setelah kita mengambil allocation sheet, jadi kita bisa melihat kamar mana yang akan kita bersihkan terlebih dulu, kamar mana yang prioritas. Jadi itu yang akan kita lakukan sebelumnya. Identify any special request. Di allocation sheet itu juga akan dicantumkan special request dari tamu. Contoh, tamu memerlukan extra bed, tamu memerlukan baby cot, tamu memerlukan extra pillow atau segala macam yang lain. Selanjutnya, enter the room. Knock on door in compliance with policy. Jadi kita mengetuk itu sesuai dengan prosedur di tempat kita bekerja nanti. Masing-masing akan memiliki peraturan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan hotel masing-masing. Nah, ini akan kita bahas terpisah prosedur untuk masuk ke kamar. Setelah melakukan prosedur knock on door atau cara masuk kamar, kita tempatkan troli di door pad. Maksudnya itu di depan pintu atau di area masuk tamu. Setelah itu kita membersihkan kamar. Apa yang kita lakukan setelah masuk ke kamar? Open curtain and window for ventilation. Jadi gorden kita buka, jendela kita buka untuk ventilasi. Yang kedua, removing used guest amenities and rubbish. Kita mengambil sampah dulu, amenities yang sudah dipakai oleh tamu. Setelah itu kita lanjut membersihkan bathroom area dulu, cleaning shower, bathtub, sink atau wash basin atau wash towel, dan bathroom item yang lain. Setelah bathroom selesai dan semua bersih, kita akan lanjutkan langkah kita ke bedroom area. Changing linen and making bed, mengganti linen atau making bed. Di sini kita jangan lupa untuk mengecek apakah ada damage linen atau linen yang rusak
ataupun stain. Jadi prevent untuk atau cegah untuk menggunakan linen yang rusak atau linen yang spot. Selanjutnya inspecting room for safety hazard. Jadi kita inspect kamarnya, kita cek kamarnya semua apakah ada potensi safety hazard, contoh ada pecahan gelas yang berserakan atau sesuatu yang memungkinkan tamu bisa mengalami kecelakaan atau luka. Selanjutnya, reporting lost and found article, maintenance problem, or special room problem. Jadi kita harus mereportkan lost and found atau barang-barang tamu yang kita temukan yang tertinggal di kamar. Maintenance problem, apakah ada kerusakan di dalam kamar dengan fasilitas kamar, atau special room problem, contohnya ceilingnya leaking atau temboknya perlu dicat segala macam, itu related to room problem. Selanjutnya dusting and cleaning room decoration, appliance and structural surface. Jadi setelah kita semua making bed selesai, cek kamar dengan safety hazardnya sudah selesai, kita dusting, cleaning, membersihkan room decoration, ya, dekorasi kamar kita bersihkan, appliance, structural surface. Jadi tembok, appliance, structural surface itu tembok, ceiling, segala macam ya. Selanjutnya dusting, brushing, polishing, and vacuuming furniture. Jika ada di dalam kamar juga ada sofa, furniture, kursi, itu juga kita dusting. Selanjutnya replanning guest room amenities and supplies. Jadi kita mengganti guest room amenities dan supplies-nya yang sudah dipakai oleh tamu. Lanjutkan untuk cek, record, and replenish minibar. Jika ada di minibar di dalam kamar, kita harus cek, record, dan replenish. Jika ada konsumsi, jika ada yang diambil atau dikonsumsi tamu, kita harus replace dan isi kembali. Selanjutnya, kalau kita preparing room untuk guest arrival, kalau kita menyiapkan kamar untuk kedatangan tamu, kita harus responding to special guest request. Jadi kita lihat di assignment apakah ada special request. Seperti yang saya sebutkan tadi itu ada extra bed, baby cot, extra pillow, extra blanket, atau yang lainnya. Kita responding dan kita setup langsung. Deliver and retrieve item on loan to guest. Jadi kita kirim apa yang tamu request tadi, kita deliver, dan setelah dipakai oleh tamu, kita jangan lupa untuk mengambil kembali barang yang akan dipinjamkan. Perform rotation cleaning duties. Jadi kita lakukan seperti hal yang kita proses tadi dari awal, sama dengan pembersihan kamar seperti biasa untuk prepare kamar arrival tersebut. Selanjutnya vacuum and sweeping carpet and floor. Jadi ini tergantung kamar hotel di tempat kita bekerja nanti, apakah memakai karpet atau lantai biasa. Kita vacuum dan kita lihat kondisi apakah hanya perlu sweeping aja atau sapu saja. Selanjutnya mopping floor as needed. Jika diperlukan mop yang bersih, dan sudah pasti ini sangat diperlukan. Recording room status on work assignment sheet. Jadi di assignment, setelah kita semua proses kita sudah selesai untuk membersihkan kamar, kita jangan lupa merubah status di assignment sheet menjadi bersih. Jadi nanti kita akan belajar tipe-tipe status kamar juga. Phone supervisor or reception updating room status. Jadi kita bisa telepon supervisor atau reception untuk mengupdate status kamar sendiri dari sistem, atau kita juga bisa seperti hotel-hotel
yang memakai sistem yang sudah bagus, kita bisa ngupdate status kamar melalui telepon kamar itu sendiri, jadi kita bisa ngupdate sendiri langsung. Setelah itu kita jangan lupa final check kamarnya, kita keliling sekali lagi untuk memastikan semua sudah kita lakukan sesuai prosedur dan semua sudah bersih, tidak ada yang kurang. Kita akan menutup pintu dengan benar untuk memastikan keamanan kamar tamu. Selanjutnya, provide information to guests. Listening and responding to guest request or complaint. Jadi kita mendengarkan dan merespon kepada tamu, kepada request tamu dan komplain tamu. Explain room attendant and facilities. Kita bisa menjelaskan kepada tamu saat tamu mulai masuk kamar atau check-in. Jadi kita menjelaskan semua fasilitas yang ada di kamar. Nanti kita akan pelajari khusus untuk ini dan kita akan praktekkan. Explain and handle dry cleaning and laundry request. Kita juga bertanggung jawab untuk menjelaskan laundry service yang kita punya, menghandle dry cleaning dan laundry yang tamu request. Ini juga kita akan bahas di laundry, di materi laundry yang akan dibawakan di topik lainnya. Providing information itu juga termasuk providing information atau menyiapkan informasi tentang hotel service. Di hotel itu ada apa aja service, restoran ada berapa, kita meeting room ada berapa, kolam renang ada berapa, fasilitasnya apa aja, dan amenities lain. Local attraction and service itu maksudnya adalah kita harus juga tahu di area hotel tempat kita bekerja itu ada atraksi apa aja, ada pertunjukan apa aja, ada hiburan apa aja. Jadi kita harus tahu dan bisa menginformasikan kepada tamu. Location of place of for religious worship. Jadi kita harus mengetahui tempat-tempat beribadah sesuai dengan tamu tanyakan. Contohnya tempat bersembahyang yang terdekat dengan hotel, masjid, gereja, dan lain sebagainya. Prayer dan fasting time, ini biasanya ketika musimnya mendekati lebaran dan musim bulan puasa, biasanya hotel menyediakan jadwal untuk sembahyang atau jadwal puasa. Location of prayer mat and prayer organization. Biasanya di hotel-hotel berbintang disediakan sajadah atau alas untuk sembahyang, dan prayer orientation itu maksudnya adalah arah kiblat. Jadi ke arah mana tamu harus sembahyang atau beribadah. Selanjutnya, maintain storage area and trolleys. Setelah semua selesai, semua kamar sudah kita bersihkan, return trolley to storage room. Kita kembalikan trolley ke tempat penyimpanan atau pantry. Empty linen from housekeeping cart. Jadi kita kosongkan linen kita yang kotor tadi yang dari dalam trolley. Kita kosongkan, kita masukkan ke kantong khusus. Remove soil linen to laundry. Jadi bawa linen yang kotor ke laundry. Replenish linen and gas amenities. Setelah itu kita isi kembali trolley kita, replenish semua item linen dan gas amenities yang terpakai tadi. Selanjutnya, handle lost property. Jadi barang-barang yang kita temukan, barang-barang tamu yang kita temukan di kamar tadi yang tertinggal, itu istilahnya lost and found. Kita handle dengan bagus, kita bawa ke housekeeping admin atau ke housekeeping office untuk di-record. Selanjutnya, cleaning equipment including mop and vacuum cleaner. Kita bersihkan semua equipment yang kita pakai, mop segala macam kita bersihkan, kita cuci. Vacuum cleaner kita bersihkan, bagnya kita cek, kantongnya kita cek.
jika penuh dan perlu diganti. Remove rubbish, kita buang sampahnya, kita remove sampahnya dari troli. Selanjutnya setelah semua selesai, storage room atau pantry yang kita pakai tadi jangan lupa dibersihkan juga. Lantainya kita bersihkan, semuanya kita rapikan. Untuk penutup, return work allocation sheet, jadi bawa assignment kita ke housekeeping office untuk proper record oleh housekeeping admin atau supervisor. Complete report and other documentation, dokumentasi yang tadi kita ambil atau kita buat, kita kembalikan. Dan terakhir, kunci yang kita pakai jangan lupa dikembalikan juga, karena kunci ini sangat berbahaya jika hilang dan bisa digunakan oleh orang lain untuk mengakses kamar tamu. Jadi sampai di sini untuk session hari ini. Terima kasih dan akan kita lanjutkan ke session berikutnya.